Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Desi Wulandari dalam kelas pembelajaran Sosiologi IPS kelas 10 semester 1. Tidak terasa ya, hari demi hari dengan berbagai cobaan telah kita lalui. Semoga teman-teman di rumah tidak pernah surut semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatannya. Meminimalisir bepergian keluar rumah dan jangan lupa selalu gunakan masker saat bepergian. Sering cuci tangan dan pastikan cukup mengkonsumsi air putih agar tubuh selalu terhidrasi. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberi kelancaran dalam belajar. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oh ya, sebelum memulai kelas, pastikan kalian sudah bergabung di platform pembelajaran Google Classroom dan menulis daftar kehadiran seperti yang tertera di layar. Nah, sebelum pembelajaran, saya menyarankan teman-teman untuk mencari e-book pendamping pembelajaran sosiologi. Bisa buku yang seperti ini, seperti yang saya punya ini, atau buku-buku yang lainnya. Nggak apa-apa, nggak harus sama, yang penting dapat dipelajari oleh teman-teman. Jadi tidak hanya berpangku materi kepada saya, atau hanya mengandalkan dari Google, karena di Google itu belum tentu semuanya benar. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mencari buku pendamping belajar ya, supaya sumbernya valid. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang pengertian sosiologi, karakteristik sosiologi, dan hakikat sosiologi sebagai ilmu. Nah, sekarang kira-kira teman-teman tahu nggak tentang sejarah berkembangnya sosiologi? Apa hubungan sosiologi dengan ilmu lain? Dan bagaimana peran sosiologi bagi masyarakat? Kalau ingin tahu, jangan skip video ini ya! Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masyarakat telah ada sebelum istilah sosiologi ditemukan loh. Lantas, bagaimana sejarah munculnya sosiologi? Mari kita simak pembahasan tentang berkembangnya ilmu sosiologi berikut ini. Sejarah perkembangan sosiologi terdiri dari 6 babak. Yang pertama adalah zaman keemasan filsafat Yunani. Nah, pada masa itu, tokoh yang paling terkenal adalah Plato dan Aristoteles. Nah, Plato itu dimulai pada tahun 429 sampai dengan tahun 347 sebelum Masehi. Nah, Plato itu telah berhasil merumuskan teori tentang tentang masyarakat yang mencakup kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, menurut Plato, kehidupan masyarakat itu saling dipengaruhi oleh institusi-institusi yang saling berkaitan. Jadi, apabila suatu institusi dalam masyarakat itu ada yang tidak berjalan, maka suatu kehidupan masyarakat itu pasti akan terganggu keberlangsungannya, seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan Plato, Aristoteles juga memiliki pendapat yang serupa. Dia menganggap bahwa masyarakat adalah suatu organisme hidup dengan basis kehidupannya adalah moral yang baik. Pada masa ini, kaum agamawan yang berkuasa sehingga kehidupan sosial lebih diwarnai oleh keputusan-keputusan kaum agamawan yang berkuasa. Jadi pada masa Yunani ini, kaum-kaum agamawan seperti pendeta, pastor, atau orang-orang gereja itu memiliki kuasa yang sangat tinggi dan sangat luas cakupannya. Tidak hanya menyangkut tentang agama saja, tapi juga berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, dan juga kehidupan sosial dalam masyarakatnya sendiri. Setelah itu kita bergeser ke babak kedua, yaitu zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance ini itu berlangsung pada tahun 1200 sampai 1600 Masehi. Tokohnya yang paling terkenal adalah Machiavelli. Machiavelli adalah orang pertama yang memisahkan antara politik dan moral sehingga terjadi suatu pendekatan yang mekanis terhadap masyarakat. Nah, pada masa ini kehidupan politik dan juga kehidupan moral atau yang biasanya diurusi oleh orang-orang keagamaan itu sedikit demi sedikit mulai dipisahkan. Jadi ada garis yang berbeda antara agama dan juga kehidupan politik. Jadi nggak dicampur baurkan seperti pada masa keemasan Yunani tadi. Lalu masuk kepada abad pencerahan, yaitu mulai abad ke-16 dan ke-17. Tokoh yang paling terkenal adalah Thomas Hobbes. Itu sekitar tahun 1588 sampai 1679. Nah, pada masa ini pemisahan antara politik dan juga keagamaan itu semakin terlihat. Jadi orang-orang semakin terbuka pikirannya, semakin rasional pikirannya. Mereka mulai meyakini bahwa agama tidak seharusnya ikut campur dalam semua urusan masyarakat. Memang agama adalah landasan hidup yang paling kuat, tapi bukan berarti semua urusan negara juga harus dipengaruhi oleh orang-orang keagamaan. Jadi ada bagian-bagiannya masing-masing lah, jadi gitu. Jadi kayak ada lembaga-lembaganya masing-masing, nggak harus semuanya itu diurusi sama orang-orang keagamaan. Jadi politik ya juga punya lembaganya sendiri, ekonomi juga punya lembaganya sendiri, lalu pendidikan, masyarakat dan lain-lain itu ada lembaganya masing-masing, ada institusinya masing-masing. Nggak harus semuanya dicampur baurkan dengan keagamaan seperti itu.
Lalu masuk ke abad 18 oleh John Locke dan J.J. Rousseau, itu yang paling terkenal ya tokohnya pada masa itu. John Locke sendiri itu yang adalah orang yang dianggap sebagai bapak hak asasi manusia. Beliaulah yang memiliki pandangan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sangat pribadi yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara, seperti hak hidup, hak berpikir dan berbicara, berserikat, dan juga hak-hak lainnya. Tokoh lainnya yang muncul adalah J.J. Rousseau yang masih berpegang pada ide kontrak sosial Hobbes. Jadi masih sama pentingnya dengan Thomas Hobbes. Dia berpandangan bahwa kontrak antara pemerintah atau negara dengan yang diperintah atau rakyat menyebabkan munculnya suatu kolektivitas yang mempunyai keinginan-keinginan tersendiri yang kemudian menjadi keinginan umum. Keinginan umum inilah yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Jadi menurut J.J. Rousseau ini, kontrak sosial antara masyarakat dan antara rakyat dan juga negaranya itu memang harus sinkron. Jadi kalau negara membuat kebijakan itu ya harus didasarkan dengan kebutuhan rakyatnya. Jadi tidak saling kontra gitu loh, nggak saling kontra, nggak saling beda kemauan. Jadi negara bikin kebijakan kayak gini tapi masyarakat tidak menginginkannya, kan ya percuma gitu loh. Makanya sosiologi dibutuhkan itu ya salah satunya hanya karena ini gitu. Jadi kalau kita membuat kebijakan atau membuat peraturan itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan keinginan rakyat seperti itu. Jadi agar tidak terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara pemerintah atau negara dan juga rakyatnya seperti itu. Memasuki ke abad 19, memasuki abad ke-19 sudah dianggap sebagai masa berkembangnya sosiologi. Jadi masa ini itu sudah dikenalkan istilah sosiologi oleh Auguste Comte itu pada tahun 1798 sampai dengan 1853. Nah, pada masa ini sosiologi sudah mulai memiliki kedudukan yang valid atau sudah jelas sudah mandiri sebagai ilmu pengetahuan. Sebelumnya sosiologi itu masih dicampur-campurkan atau belum bisa berdiri sendiri, masih butuh ilmu-ilmu lain seperti ilmu ekonomi atau ilmu sejarah seperti itu untuk menjelaskan teorinya begitu. Tapi pada tahun ini, pada abad ke-19 ini, sosiologi itu sudah memiliki porsinya sendiri, sudah mampu menjadi ilmu pengetahuannya sendiri gitu. Pada abad ke-20, sosiologi modern sudah banyak sekali tokoh-tokoh sosiolog modern. Jadinya sosiologi pada masa ini tuh sudah jauh berkembang dari masa-masa sebelumnya. Yang sebelumnya hanya membahas tentang hubungan masyarakat saja. Nah, pada abad ke-20 ini sosiologi itu sudah merambah luas. Tidak hanya tentang hubungan masyarakat saja, tapi juga merambah ke sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi kesehatan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain seperti itu. Tokoh-tokoh sosiologi itu sebenarnya banyak sekali ya, yang tidak saya sebutkan di video ini. Contohnya tuh ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, lalu juga ada Max Weber, seperti itu. Banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi yang membantu perkembangan sosiologi itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang perkembangan sejarah sosiologi mulai dari dari masa kejayaan Yunani ya tadi sampai dengan abad ke-20, sekarang kita akan mempelajari tentang hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Seperti yang tampak di tabel ya, ilmu itu terdiri dari dua jenis, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam itu ya seperti biologi, fisika, geografi, kimia, matematika, atau ilmu-ilmu lain yang mendapatkan jawabannya itu dengan cara dihitung atau dengan angka-angka. Nah, sedangkan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, hukum, dan lain-lain itu mendapatkan jawabannya dari penelitian, dari observasi, dari dari deskripsi seperti itu. Jadi mendeskripsikan, tidak dengan angka-angka seperti itu. Nah, lalu ilmu sosial sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ilmu murni seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah. Lalu bagian keduanya adalah ilmu-ilmu terapan, yaitu administrasi, pemerintahan, jurnalistik, manajemen. Jadi ilmu-ilmu terapan ini menggunakan ilmu-ilmu murni sebagai landasannya. Jadi seperti prakteknya begitu. Contohnya ilmu murninya ekonomi, lalu dijadikan ilmu terapan pada manajemen, administrasi, perkantoran, seperti itu. Lalu, apa sih hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya? Apakah sosiologi benar-benar bisa berdiri sendiri? Atau dia tetap membutuhkan ilmu-ilmu lain yang untuk membantu dia dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial? Kita bahas ya, satu persatu. Nah, ilmu sosiologi dengan antropologi, seperti di jurusan saya, pendidikan sosiologi antropologi. Di situ sudah sangat jelas bahwa sosiologi dan antropologi itu memang tidak dapat dipisahkan. Meskipun mereka sebenarnya bukan benar-benar sama ya, masih ada perbedaan di antara keduanya. Tapi mereka memang suatu ilmu yang menurut saya memang cocok untuk disandingkan atau berjalan beriringan begitu. Jadi sosiologi kan mempelajari tentang hubungan manusia.
Nah, sedangkan antropologi mempelajari tentang budaya yang dihasilkan oleh manusia. Jadi, interaksi antar manusia yang dipelajari oleh sosiologi itu akan memunculkan budaya yang lalu dapat dipelajari dengan antropologi. Seperti itu. Kita sudah belajar tentang sejarah berkembangnya sosiologi. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana ilmu sosiologi berpengaruh atau saling berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sekarang kita membahas tentang peran sosiologi bagi masyarakat. Kira-kira apa ya perannya? Ada yang tahu nggak? Nah, peran sosiologi itu bagi masyarakat yang pertama menambah pengetahuan tentang kebinekaan sosial. Jadi, sosiologi itu membuka mata kita supaya kita itu sadar, kita itu tahu bahwa kita itu hidup bukan hanya dari satu jenis saja, tapi kita terdiri dari banyak sekali individu beraneka ragam latar belakang, agama, suku, bangsa, jenis kelamin, dan banyak lainnya. Jadi kita tuh biar tahu gitu loh kalau kita itu tidak hanya satu jenis, kita tidak hanya satu golongan, kita tidak hanya hidup sendirian, kita tidak hanya satu negara atau satu suku saja, tapi banyak sekali gitu. Yang kedua adalah menumbuhkan kepekaan terhadap toleransi sosial dalam pergaulan sehari-hari. Nah, toleransi ini juga berkaitan dengan kebinekaan sosial tadi. Jadi kalau kita sudah sadar nih, kita itu tidak sendirian, kita itu memiliki teman, kita memiliki keluarga, kita memiliki tetangga, muncullah rasa-rasa toleransi yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin bagi teman-teman yang seperti saya kan lahir dan besar di Jawa, saya asli suku Jawa. Jadi saya itu selalu merasa bahwa ya hidup ini cuma sekitaran orang Jawa saja. Warna kulitnya ya sawo matang, rambutnya ya rata-rata lurus, bahasanya ya halus, seperti itu, karena saya hidupnya ya di Jawa-Jawa saja gitu loh. Saya belum pernah keluar jauh dari Jawa. Dulu saya cuma pernah sekali tinggal di Bali, itu sekitar 1 tahunan. Nah, di situ saya mulai menyadari, oh ternyata orang itu banyak loh macamnya, nggak cuma yang kayak saya, nggak cuma yang ngomongnya halus, banyak juga yang ngomongnya kasar, atau yang nadanya tinggi, atau yang suaranya tuh lemah lembut, dan lain-lain. Oh ternyata orang-orang di luar itu banyak loh, ada yang agamanya Muslim, ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Kristen, nggak cuma kayak saya gitu. Terus ada juga orang yang pekerjaannya itu di laut, jadinya mereka ngomongnya keras atau suaranya tuh keras lantang gitu ya, ngomongnya itu juga kenceng-kenceng. Saya dulu waktu awal-awal kan saya tinggal di pesisir, daerah pesisir Bali, itu kaget gitu loh melihat orang-orang kok ngomongnya mereka kayak gitu, mereka marah-marah sama saya gitu. Ternyata enggak, ya emang kayak begitu budaya mereka, seperti itu kebiasaan mereka gitu loh. Jadi disitulah saya menemukan toleransi. Saya nggak bisa tuh tiba-tiba ngejudge mereka, kamu kok ngomongnya kasar, nggak sopan, kan nggak bisa gitu loh. Jadi disitulah pentingnya sikap toleransi. Yang ketiga adalah menghindari terjadinya konflik. Kenapa konflik harus dihindari? Ya, karena bagaimanapun konflik itu akan tetap membawa kita ke dalam perpecahan. Konflik itu akan tetap membawa kita kepada perselisihan gitu. Meskipun kadang konflik itu juga membantu kita untuk menemukan penyelesaian masalah, untuk mencari jalan tengah, dan lain-lain, tapi ya apa salahnya gitu loh untuk dihindari saja konflik itu, daripada kita harus berkelahi dulu baru menemukan penyelesaian masalah. Kan ya lebih baik dari awal kita diskusikan, kita musyawarahkan, agar tidak sampai terjadi sebuah perpecahan dalam lingkungan kita, entah dalam lingkungan pertemanan, kekeluargaan, atau dalam masyarakat. Jadi ya lebih baik konflik itu dihindari. Dengan cara apa? Ya dengan cara toleransi tadi. Karena kalau kita dapat toleransi dengan sesama orang, dengan sesama masyarakat, saya rasa memang konflik itu akan sangat kecil kemungkinannya yang terjadi. Yang keempat, menumbuhkan wawasan sosial yang luas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita itu hanya berada di lingkungan yang itu saja, ya kita hanya akan mendapatkan ya itu saja gitu loh. Jadi kita memang harus terbuka dalam menerima budaya, terbuka dalam menerima orang-orang yang baru, ya agar wawasan kita tuh luas gitu loh, agar kita tuh tahu bahwa manusia itu yang nggak hanya A, B, C, tapi masih ada D, masih ada E, F, dan lain-lain, seperti itu. Bahwa sifat orang itu tidak hanya yang ramah, tidak hanya yang pemarah, tapi ada banyak sekali sifat-sifat manusia yang harus kita pelajari, seperti itu. Yang kelima, menghindari sikap-sikap antisosial. Nah ini juga sangat penting. Pada masa seperti sekarang ini, masa pandemi COVID-19 yang belum juga surut, kita memang seharusnya sangat menghindari sikap-sikap antisosial, karena bagaimanapun teman-teman kita yang sedang berjuang di lini terdepan kesehatan, lalu teman-teman kita yang juga terinfeksi virus, itu sangat butuh support dari kita sebagai temannya, sebagai keluarganya, sebagai kekasihnya, sangat butuh support. Karena dukungan sosial itu sangat berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang ataupun kesehatan fisik mereka juga. Jadi sikap-sikap antisosial ini memang sebaiknya sangat dihindari dalam kehidupan apapun menurut saya. Karena kita sebagai manusia pun memang tidak bisa hidup sendirian. Bagaimanapun kita akan tetap membutuhkan orang lain, kita tetap butuh bantuan mereka dalam menjalankan aktivitas. Memang kamu bisa hidup sendirian, yakin kamu bisa menjalani hidup dengan segampang sekarang kalau kamu hanya sendirian? Masa iya?
Jadi coba deh dipikirin lagi untuk menghilangkan sikap-sikap antisosial itu. Dengan gimana ya? Dengan interaksi, dengan menjalin hubungan yang baik, relasi yang baik dengan orang-orang sekitar. Kita mulai menjalin hubungan yang mungkin dulu sempat terputus atau mungkin dulu sempat hilang-hilangan kontak. Sekarang coba dihubungin lagi, coba ketemu lagi gitu. Nggak harus ketemu secara langsung, virtual juga bisa. Sekarang udah modern, bisa lewat video call, bisa lewat Google Meet, lewat Zoom, dan banyak aplikasi sosial media yang dapat kita akses untuk berhubungan dengan orang-orang terdekat kita lagi. Nah, kita telah memasuki sesi terakhir pembelajaran nih, yaitu refleksi penilaian diri sendiri. Setelah mempelajari materi ini, apa nih yang telah teman-teman dapatkan? Ilmu apa yang nyantol nih ke teman-teman yang dapat teman-teman serap? Sudahkah teman-teman memahami materi ini secara utuh? Atau jika belum, materi mana nih yang sekiranya perlu dipelajari lagi? Jangan lupa nanti teman-teman kirim jawaban refleksi ini di Google Classroom kita ya, biar teman-teman itu juga dapat mengukur kemampuan teman-teman, dan saya pun dapat mengkoreksi apabila pembelajaran ini kurang efektif barangkali, atau penyampaian saya kurang jelas barangkali, jadi dapat diperbaiki bersama, seperti itu ya. Saya akan memberikan link, mengkaitkan linknya, yaitu link untuk lembar kerja siswa. Linknya ada di sini, dapat teman-teman akses nanti setelah pembelajaran. Selain berguna untuk mengukur kemampuan teman-teman, ini juga dapat menambah nilai teman-teman pada saat ujian akhir nanti. Jadi saya juga dapat menilai keseluruhan hasil kerja teman-teman, tidak hanya saat ujian, tapi juga setiap selesai pembelajaran. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Silahkan sampaikan pertanyaan, klarifikasi, dan juga feedback teman-teman di Google Classroom kita. Kelas saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.